Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan tentang UMKM yang telah kami pilih. UMKM yang telah kami pilih adalah Montato. Perkenalkan, saya Secama Desti dengan NPM 2141141. Saya Jesslyn Larissa dengan NPM 2141153. Saya Nicholas dengan nomor NPM 2141114. Nama saya Selvi Eka Marliana dengan NPM 2141283. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang profil UMKM Montato. Montato adalah suatu usaha mikro yang bergerak di bidang makanan yang menjual makanan ringan yaitu kentang goreng. Montato sendiri berdiri pada tahun 2018. Nama pemilik usaha Montato adalah Dundum Group. Kemudian kalian dapat menemukan usaha Montato ini di Grand Batam Mall, Jalan Pembangunan Batu Selicin, Lubuk Baja, Batam. Selanjutnya, analisis 4P yang terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Yang pertama, produk. Monteto atau Monstrous Long Potato merupakan jajanan kentang goreng yang panjangnya bisa sampai 25 cm. Tentunya kentang goreng ini disajikan fresh sampai ke tangan pelanggan dan ditaburi dengan bumbu-bumbu yang nikmat seperti rasa cheese, mayo seaweed, barbecue, dan masih banyak yang lain lagi. Monteto berinovasi dengan membuat varian rasa baru secara rutin. Yang kedua, price atau harga. Kisaran harga yang ditawarkan oleh Monteto ini pun terbilang tidak begitu mahal dan sesuai dengan produknya, mulai dari Rp25.000 hingga Rp30.000. Yang ketiga, place atau lokasi. Lokasi dari produk Monteto ini berada pada Grand Batam Mall di Jalan Pembangunan Batu Selicin, Lubuk Baja, di kota Batam. Yang keempat, ada promotion atau promosi. Monteto melakukan promosi di media sosial Instagram dengan memberikan promo-promo yang menarik. Berikutnya adalah tinjauan pustaka yang berisi statistika inferensial kontingensi analisis atau Chi-square test. Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random. Statistik ini disebut statistik probabilitas karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang atau probability. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran atau kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Peluang kesalahan dan kepercayaan ini disebut dengan taraf signifikansi. Statistik inferensial terdiri dari dua jenis, yaitu statistik parametris dan statistik non-parametris. Statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Sedangkan statistik non-parametris tidak menguji parameter populasi, tetapi menguji distribusi. Penggunaan statistik parametris dan statistik non-parametris tergantung pada asumsi dan jenis data yang akan dianalisis. Statistik parametris kebanyakan digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio, sedangkan statistik non-parametris kebanyakan digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Lalu berikutnya adalah statistik non-parametris. T-test atau T-student disebut juga uji T, merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel bila datanya berada pada skala interval atau rasio. Pengujian dengan menggunakan t-test ini tergolong dalam uji perbandingan atau komparatif yang bertujuan untuk membandingkan apakah rata-rata kedua kelompok yang diuji itu berbeda secara signifikan atau tidak. Lalu pada statistik parametris, Chi-square atau Chi kuadrat adalah suatu ukuran menyangkut keperbedaan yang terdapat di antara frekuensi pengamatan dengan frekuensi teoritis atau frekuensi harapan. Chi-square digunakan untuk membandingkan frekuensi yang muncul pada kategori atau kelompok berbeda.
Kelebihan chi-square yaitu dapat digunakan untuk menganalisis lebih dari 2 sampel. Syarat untuk menggunakan t-test. Yang pertama adalah variabel independen atau X harus berada pada skala nominal atau ordinal bersifat kategoris. Lalu yang kedua adalah variabel dependen atau Y harus berada pada skala interval atau rasio. Berikutnya adalah langkah-langkah pengujian uji T. Yang pertama adalah menentukan hipotesis. Yang pertama adalah H0, yaitu variabel independen. X secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen Y. Lalu berikutnya adalah H1, variabel independen X secara individual mempengaruhi variabel independen Y. Berikutnya adalah menentukan derajat kepercayaan 1% atau alfa sama dengan 0,01. Yang berikutnya adalah menentukan signifikansi. Nilai signifikansi itu lebih kurang dari atau sama dengan 0,01. Maka H0 itu ditolak dan H1 diterima. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,01, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Berikutnya adalah membuat kesimpulan. Apabila T hitung memiliki nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan 0,01, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Apabila T terhitung memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,01, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen. Untuk penarikan sampel, kami menggunakan metode convenience sampling. Convenience sampling adalah metode pengambilan sampel yang didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Kami menggunakan metode ini karena kami memberikan pertanyaan kuesioner kepada teman-teman kami menggunakan aplikasi Google Form, dan teman-teman kami yang bersedia dapat menjawab pertanyaan kami dengan sejujurnya. Ada sekitar 50 responden yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Kita akan lebih fokus ke gender ataupun jenis kelamin. 62% dari responden kami berjenis kelamin perempuan dan 38% lainnya berjenis kelamin laki-laki. Kita akan mencari tahu apakah gender ataupun jenis kelamin mempengaruhi penilaian pelanggan terhadap 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan. Pertama-tama yang kami lakukan adalah mengumpulkan data-data melalui Google Form. Lalu kami pindahkan ke Excel. Nah, sesampainya di Excel kami bagi lagi menjadi 2 variabel, yaitu gender dan juga penilaian 4P. Nah, penilaian 4P sendiri kami bagi menjadi 3 kategori. Untuk rentang nilai 1-3 kami kasih kategori poor, rentang nilai 4-6 kami kasih kategori fairly good, dan kategori very good untuk rentang nilai 7-10. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai bagian produknya. Pada bagian produk bisa dilihat tabel di atas itu adalah ada row yang menandakan gender di situ, itu adalah laki-laki dan perempuan. Maka R sama dengan 2, kolom yang menandakan nilai 4P, poor, fairly good, dan very good. C sama dengan 3, alpha yang digunakan 1% atau 0,01, DF sama dengan R-1 kali C-1. Maka bila kita masukkan rumus, masukkan R dan C-nya di sini, kita mendapatkan 2. X kuadrat kita cari dari chi-square table. Kalau kita cari itu 9,21. Nah, kembali ke tabel atas, kita melihat pada bagian grand total. Grand total itu ada grand total column dan grand total row. Pada grand total row, kita bisa melihat dari row laki-laki misalnya, itu kita hitung 0 tambah 0 tambah 19, maka hasilnya itu 19. Sedangkan pada bagian grand total column itu ada 3. Kita bisa lihat contohnya dari poor-nya itu 0 tambah 0, jadi hasilnya juga 0 gitu. Itu berlaku juga untuk fairly good dan very good. Nah, di pojok kanan bawah itu terdapat
total data yang kita miliki. Jadi total data di sini bisa diambil dari grand total column yang dijumlahkan ataupun grand total row yang dijumlahkan juga. Nah, selanjutnya pada tabel bawah itu ada FO, FE. FO itu merupakan nilai dari sel tersebut gitu. Jadi misalnya di sini sel 11 itu 0, sel 12 itu 0, sel 13 itu 19, sel 21 itu 0, sel 22 itu 0, sel 23 itu 31. Nah, untuk FE itu rumus dari grand total column dikali grand total row dibagi dengan total data. Jadi di sini kita bisa lihat FE dari sel 11 itu 0, sel 12 itu 0, sel 13 itu 19 karena 19 kali 50 bagi 50. Jadi dapat hasil FE yang sama dengan FO nya di sini. Selanjutnya kita melihat pada kolom sebelah itu ada FO min FE. Karena kebetulan FO dan FE di sini sama, maka hasil yang didapatkan 0. Dikali bila di pangkat 2 itu juga hasilnya 0, lalu dibagi lagi dengan 19, hasilnya tetap 0. Bila semua dijumlahkan hasilnya 0 di sini produk. Karena 0 lebih kecil dari 9,21, maka X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel. Maka H0 di sini diterima. Dengan tingkat signifikasi 1% tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gender dan kualitas produk Montato. Nah, selanjutnya ini pada bagian price sama seperti produk. Jadi mungkin saya tidak akan menjelaskan lagi cara perhitungannya dan rumus-rumus lainnya. Saya hanya memberitahukan hasil akhirnya di sini itu adalah 1,266. 1,266 itu lebih kecil dari 9,21, maka X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, maka H0 diterima. Dengan tingkat signifikasi 1% tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gender dan harga produk Montato. Begitu juga dengan place, saya akan hanya membacakan hasil akhirnya yaitu 0,009. 0,009 itu lebih kecil dari 9,21, maka X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, maka H0 diterima. Dengan tingkat signifikasi 1% tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gender dan lokasi penjualan Montato. Yang terakhir ada bagian promotion. Sama seperti sebelum-sebelumnya, saya akan membacakan hasil akhirnya saja yaitu 0,893. 0,893 itu lebih kecil dari 9,21, maka X kuadrat hitung lebih kecil daripada X kuadrat tabel, maka H0 diterima. Dengan tingkat signifikasi 1% tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gender dan promosi yang dilakukan Montato. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, apabila X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, artinya non independen atau variabel independen secara individual dapat mempengaruhi variabel dependen. Apabila X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, artinya independen atau variabel independen secara individual tidak dapat mempengaruhi variabel dependen. Setelah kami melakukan perhitungan chi-square, yaitu apakah gender mempengaruhi penilaian customer terhadap 4P pada UMKM Montato, diketahui bahwa pada poin produk, price, place, dan promotion, X kuadrat hitungnya lebih kecil dari X kuadrat tabel. Pada poin produk, kami mendapat nilai yaitu 0 lebih kecil dari 9,21. Pada poin price yaitu 1,26 lebih kecil dari 9,21. Pada poin place yaitu 0,009 lebih kecil dari 9,21. Pada poin promotion yaitu 0,89 lebih kecil dari 9,21. Maka dapat disimpulkan bahwa gender sama sekali tidak mempengaruhi penilaian pelanggan terhadap 4P pada UMKM Montato. Yang terakhir, rekomendasi.
Sebagai penunjang usaha, kami ingin memberikan sedikit masukan mengenai 4P agar UMKM Monteto menjadi lebih baik. Yang pertama, produk. Kami ingin menyarankan agar Monteto menambah varian produk lagi agar lebih banyak pilihan rasa. Yang kedua, price atau harga. Untuk harga produk sudah termasuk standar, dan untuk varian rasanya mungkin selanjutnya bisa dipertimbangkan untuk harga yang lebih murah lagi, karena menurut beberapa orang sepertinya harganya lumayan mahal. Yang ketiga, place atau lokasi. Kami menyarankan agar Monteto dapat mempertimbangkan lagi untuk membuka outlet baru yang lokasinya lebih strategis, seperti pada pusat perbelanjaan yang lokasinya sering dilewati oleh banyak orang. Yang keempat, promotion. Kami ingin menyarankan agar Monteto meningkatkan lagi strategi promosinya yang lebih terkini dan disukai oleh masyarakat. Kemudian, lebih giat lagi dalam membagikan postingan di Instagram. Sekian presentasi kami mengenai proyek ujian akhir semester untuk mata kuliah Statistika Bisnis. Semoga presentasi kami ini dapat bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih.